Welcome back everybody, kembali lagi ke channel Roh TV, channel yang selalu membongkar rahasia bandar-bandar besar di balik kegiatan mereka dalam memanipulasi pasar keuangan dunia. Nah, hal yang paling penting yang saya mau tekankan di sini, garis bawahi di sini bahwa Anda itu jangan sampai ketipu, terkecoh oleh permainan licik dari Jerome Powell, Gubernur Federal Reserve, the Fed, Bank Sentral Amerika yang menjadi patokan dari bank-bank sentral di seluruh dunia dan pelaku-pelaku pasar di seluruh dunia. Kamis pagi waktu Indonesia Barat jam 1 pagi, ya, tanggal 19 September 2024 atau 18 September 2024 waktu Amerika Serikat. Nah, Federal Reserve Bank Sentral Amerika telah mengumumkan memangkas suku bunga yang paling besar di atas ekspektasi, di luar konsensus pasar pelaku pasar, yaitu sebesar 50 basis point. Nah, konsensus atau ekspektasi yang diharapkan oleh pelaku pasar itu hanya 25 basis point. Tapi ternyata yang terjadi adalah di atas atau di luar besar sekali, 50 basis point atau 0,50%, setengah persen dipangkas. Tetapi apa yang terjadi? Respon pasar tidak begitu antusias, tidak begitu euforia, tidak begitu luar biasa. Ya, hanya ya begitu-begitu saja. Naiknya juga ya kembali dalam range, ya tidak banyak naik. Mata uang di seluruh dunia pun begitu. Bursa saham di Wall Street, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 juga begitu. Ya mungkin yang paling besar ya market di negeri Wakanda atau Konoha, tetapi itu pun sudah jenuh. Semuanya sudah jenuh. Sudah tidak ada daya ungkit lagi. Sudah tidak sebesar harapan mereka, euforianya sudah tidak tinggi lagi. Karena mereka sudah tidak mampu. Mereka punya likuiditasnya sudah seret. Ekonomi sudah sangat jenuh, ya, ekonomi real ya. Kalau saya mau katakan ekonomi realnya sudah jenuh. Ya kita lihat aja di negeri Wakanda. Pabrik kompro yang sudah legendaris, sudah begitu lama bangkrut, ya. Banyak sekali usaha-usaha industri-industri tekstil yang gulung tikar bangkrut. Belum ada yang lain-lain, itu banyak sekali, tetapi itu tidak dipublis besar-besaran karena mungkin pemerintah tidak mau akan mengguncang ekonomi secara keseluruhan. Tetapi intinya bahwa daya beli sudah lemah, sudah masuk negeri Konoha ini ke dalam deflasi, ya, karena likuiditas sudah sangat mengering, suku bunga yang tinggi. Nah, kondisi ini seharusnya itu harus terjadi kehancuran. Mereka memaksa tidak membuat kehancuran ekonomi itu terjadi dengan tambal sulam, dengan segala macam kebijakan dan segala macam statement-statement yang sangat tidak punya manfaat apa-apa di pasar. Ya, selalu mengatakan bahwa ekonomi membaik, ekonomi bertumbuh. Ekonomi itu siklusnya ada secara ekonomi, teori ekonomi, ya. Harus ada kehancuran dulu, harus ada harga itu jatuh ke bawah dulu supaya ada ekonomi itu bergairah kembali. Harus ada gairah kalau harga itu lebih murah daripada harga itu lebih tinggi. Itu logikanya. Kalau Anda membeli barang yang sudah harga yang tinggi itu secara psikologis, ya, saya kasih tahu rahasia ini hanya ada di channel Roh TV ini, tidak ada di channel lain. Channel lain itu beli terus, harga sudah tinggi, beli terus. Anda dimanipulasi terus dengan pikiran beli bagus terus. Padahal Anda tidak tahu secara psikologis, ya. Orang sudah tidak mampu beli lagi di harga yang tinggi, orang sudah tidak punya semangat, antusias, ya. Itu yang sudah dikatakan jenuh itu. Orang sudah tidak punya harapan, sudah tidak punya, mereka sudah hilang persepsi, sudah hilang imajinasi mereka untuk
kira-kira nanti bisa cuan ke berapa lagi. Ini harga sudah sangat tinggi. Karena historinya sudah tidak ada. History mereka harga ini sudah tinggi. Mau tinggi ke berapa? Hari ini, kemarin saya lihat bahwa ISG sudah pecah rekor lagi, 7.900 di negeri Konoha. Mau sampai ke berapa lagi? Ekspektasi sudah tidak ada. Jadi seharusnya harga itu harus jatuh dulu ke dalam, ke paling dasar, supaya orang punya ekspektasi lagi bahwa pernah harga mencapai harga tertinggi 7.900. Maka kembali lagi mereka punya gairah, punya trigger, pemicu untuk memborong lagi ke harga yang sampai di atas, ke 7.900 itu. Itulah psikologis. Ya. Itulah yang seperti harga rumah pun juga hancur, harus hancur dulu semuanya. Begitu, semua itu harus terjadi seperti itu. Nah, di ekonomi yang real sana, ya kondisi yang saya tadi katakan di awal tadi, pabrik kompor legendaris yang sudah bangkrut, tekstil yang sudah bangkrut di negeri Wakanda ini, ya, itu menunjukkan bahwa nantinya setelah itu, setelah semuanya sudah hancur ke titik terendah, maka harga itu menjadi murah dan menjadi gairah lagi, ekonomi akan bertumbuh. Orang-orang yang super kaya itu akan mengakumulasi modalnya lagi untuk mengangkat harga itu ke atas. Jadi langkah kemarin ada langkah yang stupid, langkah yang sangat ceroboh, langkah yang tidak bijaksana yang dilakukan oleh Jerome Powell, Gubernur Bank Sentral Amerika, dengan meng-cut rate atau memotong suku bunga, memangkas suku bunga. Fantastis ya, saya katakan itu sungguh luar biasa, 50 basis point. Itu adalah tujuan mereka, adalah mau mengecoh, mau menipu banyak orang di seluruh dunia untuk akumulasi lagi uang mereka di pasar saham, di pasar keuangan dunia, dan mereka borong lagi itu harga emas, borong ke atas harga emas yang sudah 2.580, borong lagi ke atas lagi. Supaya apa tahu? Dari tahun 2023, awal tahun 2024, selalu bandar-bandar besar pasar keuangan dunia, Citibank merilis, Goldman Sachs, Goldman Sachs, macam-macam itu namanya itu, segala macam paus-paus itu, selalu menekan itu Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell itu, untuk cepat segera memangkas suku bunga. Dia itu selalu bingung, selalu pidato-pidato selalu itu ditekan terus. Jadi Anda yang dikatakan bahwa Gubernur Bank Sentral The Fed itu adalah independen, itu tidak independen. Hanya di channel ini yang mengatakan tidak independen, Roh TV ini. Karena dia, di belakang dia adalah banyak kepentingan dari mereka-mereka itu. Karena mereka-mereka itu menggaji dia. Dia itu dapat fulus dari mereka. Setiap pidato dia itu berefek terhadap pasar keuangan dunia. Jadi kalau dia mengatakan nanti suku bunga mau dipangkas, harga-harga langsung naik. Mereka jualan, mereka jualan, mereka jualan. Jadi keputusan yang dibuat oleh Jerome Powell, The Fed itu adalah menguntungkan para bandar-bandar besar ini. Karena kalau dari analis yang selalu bicara di TV-TV, ya, di media massa, ya, media sosial yang dikutip oleh analis-analis sampai di negeri Wakanda Konoha ini sama seragam, sampai dengan analis-analis di bank-bank besar di negeri Wakanda ini juga sama seragam dengan yang di luar sana. Ini suatu sistem yang dibuat. Jadi ada permainan antara, jadi di dunia ini yang saya katakan bahwa teori permainan itu tetap berlaku, zero sum game itu. Harus ada yang kalah supaya ada yang menang. Tidak mungkin orang itu menang sedangkan tidak ada yang kalah. Tidak ada menang-menang semuanya. Harus ada yang dikatakan win-win solution, ya, bahasanya begitu. Bahasa penghiburan win-win solution itu tidak ada omong kosong.
Di dunia ini tidak ada win-win solution. Harus ada you kalah, gue menang. Itu yang paling benar. You harus kalah. Gue harus menang. Gak mungkin gue bisa menang kalau lu belum kalah. Lu harus kalah, gue harus menang. Itu teorinya. Gue ini harus menang, lu harus kalah. Tidak ada namanya lu sama gue menang, win-win solution, omong kosong. Gak ada. Kagak ada. Yang ada adalah lu kalah, gue yang menang. Gitu. Itu ceritanya. Ya. Jadi, ini skenario yang dibuat supaya you kalah, gue menang. Bandar-bandar itu akan menang. Makanya di channel ini yang selalu dihujat, yang mengatakan market crash, market belum crash. Ya market akan crash. Kedepannya akan crash. Gue bilang juga apa? Akan crash. Gue bilang juga apa? Gue bilang juga apa? Market akan crash. Slogan itu yang kalian ngomong itu bahwa sudah hilang, tetap ada. Gue bilang juga apa? Market akan crash. Ini teorinya setelah seluruh orang di dunia terkecoh oleh permainan Merrill Lynch, Citibank, Goldman Sachs, dan lain-lain itu, barulah market akan crash. Karena masih ada stok banyak di gudang yang belum dilepas. Itu ceritanya, Anda pahami maksud saya ini. Masih banyak stok yang belum dilepas. Maka itu indeks Nasdaq mau kembali lagi ke 20.000. Dow Jones kembali lagi karena gue mau jual barang gue itu, ya, gue harus jual di harga yang seperti itu. Nah, kripto Bitcoin aja yang kalian ini, yang kalian kripto lovers atau Bitcoin lovers ini yang mengatakan bahwa akan ke 100.000, enggak ada, kagak ada sampai ke 100.000. Ya 70.000 pun mimpi. Buktinya harga masih 63.000. Ya, lihat aja kapan dia sampai ke 100.000, mimpi. Justru dia akan mau terjun ke jurang. Tetapi selalu wacana itu dibuat karena gue mau jual barang gue itu di harga sekian gitu. Ya kalau harga itu yang kalau dia bilang harga ke sana itu artinya gue mau jual barang gue di harga itu. Ya. Jadi mimpi kalian. Harga itu mau diguyur. Harga itu akan kembali Bitcoin kripto ke nol. Saya kasih tahu itu. Lihat aja kemarin. Inflasi di UK tetap sesuai ekspektasi. Di angka 2% lebih. Kemarin Bank of England tidak pangkas suku bunganya. Suku bunganya tetap. Justru mau dipertahankan, justru ada kecenderungan mau naik. Nah, maka bulan-bulan berikutnya, The Fed pasti akan tidak turunkan suku bunga lagi. Dia akan melihat ini. Nah, harga minyak akan kembali naik. Harga minyak sudah 70 kemarin, 71, dan sekarang harga minyak akan naik lagi. Dan harga minyak akan menuju ke level 92 atau 95 US dollar per barel. Maka itu inflasi di Amerika akan kembali naik dari 2,5% ke level 3% lagi. Dan kalau sudah sampai ke level itu, maka inflasi di Amerika terjadi, maka suku bunga itu kecenderungan bisa naik lagi. Kalau suku bunga Amerika The Fed itu kembali naik lagi 50 basis point, ini orang gila. Main-mainkan pasar. Maka market itu benar-benar akan hancur dalam-dalam, sedalam-dalam, sedasar-dasar jurang, sedasar lautan turun tajam. Maka habislah Anda beli di pucuk. The Fed sudah turunin bunga, ekonomi membaik, maka kita beli saham. Ya, Anda beli saham di pucuk. Anda beli kripto di pucuk. Anda beli Bitcoin di pucuk. Anda beli harga emas dunia di harga 2.580. Padahal harga emas dunia itu sejatinya, ya catat sudah berkali-kali di video saya katakan bahwa harga emas dunia itu akan harus kembali ke level 1.450 US dollar per troy ounce. Itu sejatinya harga itu kejemput dulu.
Harga itu harus jemput. Indeks bursa saham Nasdaq itu harus ke level 5.000. Dow Jones ke 16.000. Ya, harus itu kejemput, harus wajib. Itu hukumnya di dunia trading. Itu hukumnya. Tidak bisa ditipu. Itu hukumnya. Euro kembali tembus paritas. Itu hukumnya. Ya. Nah, yang saya katakan panjang lebar tadi, itu peluang, itu cuan besar. Kalau Anda mau join, bergabung dengan Pro TV ini, ayo kita sama-sama, kita hancurkan ini bandar. Hancurkan kita. Kita hancurkan ini semuanya. Karena ini akan hancur, rontok semuanya. Akan jatuh, hancur semuanya. Itu sebelum Pilpres Amerika Serikat dimulai. Tanggal 5 November sebelum itu. Jadi bulan-bulan Oktober itu bulan-bulan yang gawat. Ini sejarah membuktikan. Selalu ada kehancuran di pasar keuangan dunia. Setiap mau ada pemilu Amerika Serikat. Jadi ini bahaya. Dengan langkah ceroboh yang dilakukan oleh The Fed kemarin, ya, tanggal 18 September, waktu Amerika Serikat itu, dengan cut rate suku bunga sebesar 50 basis point, 0,5% itu, ini adalah langkah perangkap. Ya, dia mau mengecoh semua orang di dunia. Jadi istilahnya pion-pion. Anda permainan gajah mau ngecoh ini, serigala mau ngecoh domba-domba ini untuk masuk ke dalam perangkapnya. Ya, kata Rocky Gerung, domba-domba dungu ini ke dalam perangkap serigala ini. Nah, disitulah baru dibanting semuanya. Market akan keras sepanjang sejarah, terbesar sepanjang sejarah. Anda jangan Anda ikuti saja video yang saya buat ini. Dan video yang saya buat tentang market crash sepanjang sejarah ini akan menuju ke kebenarannya. Roh TV adalah channel paling jitu hanya di sinilah yang bicara tentang sandiwara di belakang mafia-mafia bandar-bandar institusi keuangan yang mau menghancurkan pasar keuangan dunia. Dengan The Fed sebagai corongnya. Diputar-putar, disuruh untuk pidato lagi. Pokoknya disetir. Untuk agenda mereka ini. Untuk keinginan mereka ini tercapai. Adalah jual stok barang mereka. Maka market, di mana mereka jual barang mereka, maka market akan hancur sebesar-besarnya. Tidak ada orang yang mau nampung keuntungan mau berapa tahun. Gua harus cuan, gua harus jual. Maka dialah jual, maka dia akan jual. Logikanya dia akan jual, mereka akan jual itu di tahun 2024 ini. Sebelum pergantian kepemimpinan baru di Amerika Serikat. Sebelum berganti dari Demokrat ke Republik, ya, Kamala Harris, sebelum ganti ke Joe Biden, ke Donald Trump nanti di tahun 2025, mereka harus cuci gudang dulu. Itulah bisnis begitu. Di mana-mana juga begitu bisnis. Ya, tolong dipahami. Ya. Saya pikir cukup ya saya jelasin di kesempatan video ini. Nanti berikutnya akan saya bongkar lagi bahwa tentang menuju kehancuran pasar keuangan dunia ini. Nah, tetapi Anda harus tahu bahwa yang saya ngomongin ini ada duitnya. Anda harus bergabung dengan Roh TV ini. Kita akumulasi modal. Kita hancurkan pasar keuangan dunia ini. Tentunya Anda harus trading di futures. Karena di futures lah satu-satunya peluang di dunia yang bisa mendapatkan cuan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pada saat kejadian luar biasa itu terjadi, market crash terbesar sepanjang sejarah itu terjadi. Ya, dalam waktu dekat ini. Oktober pokoknya sebelum Pilpres Amerika Serikat. Gawat, itu pasti akan terjadi. Guncangan yang besar, sesuatu yang besar terjadi. Maka
Peluang itu hanya Anda bisa dapatkan di mana? Di futures trading. Maka hubungi saya di bawah video ini ya. Itu ada di bawah video ini ada nomor saya. Hubungi saya, kita atur strategi gimana kita hancurkan pasar keuangan dunia. Anda dapatkan cuan banyak. Ya. Nah, kalau Anda sudah cuan banyak, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, dukung channel ini, sebarkan kepada semua orang di dunia ya. Yang masih dungu-dungu itu, jangan sampai mereka ketipu, beli lagi Bitcoin, beli lagi saham ya. Oke, sukses untuk Anda.